Apa nggak karena di PDAM itu banyak dalam tanda kutip saudara, anak, atau siapa yang bekerja di situ? Apalagi anak pejabat kan. Ini jangan heran kalau Pasar Kelungkung adalah pusat pasar niaga sebenarnya. Ini tiang buka kartu jadinya. Nguli-nguli. biar Pak Mangku buka kartu nanti dicontek sama sebelah nanti. Kenapa dia orang kaya kok dapat seperti itu? Bapaknya wakil bupati kok nyari surat keterangan miskin. Dan kalau sudah menang, seperti apa? Kembali saya udah janji. Ya. Kalau sudah menang nanti kita... Halo rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh yang beliau berasal dari Kelungkung dan sekarang sebenarnya sudah menjabat kemarin 2 periode di Wakil Bupati Kelungkung. Jadi mungkin kalau masyarakat Kelungkung atau masyarakat Bali sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dia adalah Bapak Mangku Madekaste. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Kade. Dia panggil Pak Mangku mantan nggih. Nggih. Pak Mangku. Yang ngelihat Pak Mangku niki sebagai kader dan politisi sampun senior. Senior dia anggap karena menjabat DPR sampun, Wakil Bupati sampun, nah bupatinya aja makin lagi diperjuangkan. Pak Mangku cerita sedikit tentang latar belakang gimana awalnya bisa masuk ke politik nih. Suksema Pak Kade. Nggih. Niki dia ceritakan dulu kenapa kita ke politik. Ke politik nggih. Sebenarnya dulu kan kita anti politik sebenarnya. Oh. Anti politik. Kenapa demikian? Karena kita orang spiritual. Oh, nggih. Niki kan kita anunya ke spiritual. Spiritualnya. Tetapi karena pada saat itu tahun 2008 itu didirikan Partai Gerindra di Kelungkung, tidak ada yang mau mencalonkan menjadi calon legislatif. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun karena kan takut itu. Agak susah. Partainya kan kecil, partai kecil. Ini Gerindra kan partai kecil dulu. Nah begitu datang ketuanya ke rumah, diminta agar kita maju ke caleg, tetapi kita menunda. Kita minta waktu 1 bulan untuk menjawab apakah iya untuk ke politik atau tidak. Kenapa harus nunda? Ya karena kan kita spiritual harus ada petunjuk lah di atas. Harus ini nunasice, nunas petunjuk. Nah akhirnya kebetulan kita buat minyak. Akhirnya tiba-tiba jatuhlah kepala burung di hadapan tempat kita buat minyak. Nah, akhirnya kita berpikir karena berdelapan waktu itu buat minyaknya, kan ada salah satu nanya, ada apa nih Pak? Pak Mangku ada kedis nih untuk apa nih? Kepalanya ya. Itu kira-kira kena tembak atau? Malam ini jam 12 malam, jam 12 malam. Nah kalau udah itu kan ditanya, kita tetap pemandangan kita kan tetap bahwa kita membuat rumah, buat minyak. Kalau kepala berarti untuk sakit kepala kan. Sesimpel itu. Ya harus pikirannya kan simpel dulu. Ya dibuatinlah digoreng itu. Nah tiba-tiba 5 hari kemudian datanglah Pak Urip itu membawa buku ADART daripada Partai Gerindra. Ternyata di sana adalah kepala burungnya. Baru kita berani menjawab. Jadi logo Gerindra kepala burung. Berarti itu artinya ini udah dikasih ciri-ciri sebelumnya. Ya, artinya kan begitu karena kita tunda untuk minta petunjuk kan akhirnya ada seperti itu kepala burung jatuh. Udah itu gambar partainya di Gerindra ada kepala burung. Kita jawab oke. Akhirnya oke. Karena pada saat itu kan kita karena partai kecil kan untuk mencari masyarakat kan susah. Susah. Tapi Asung karena kita sering bantu orang dalam pengobatan, inilah pasien kita yang jalan. Gitu. Makanya satu-satunya calon legislatif dari Gerindra pada waktu itu yang tidak masang baliho adalah saya. Mangku. Jadi itu awal masuk politik. Tapi memang backgroundnya ada di politik atau belum memang ada waktu itu kan belum di ada organisasi atau apa? Belum. Kalau organisasi kan banyak kita di LSM kan. Kalau LSM banyak kita. Peduli pendidikan, LSM kesehatan gitu banyak kita. Tapi ke arah politik waktu itu kan belum. Belum. Nah,
Hanya saja kenapa pikiran kita kan masih spiritual ini kan. Yang membesarkan Partai Gerindra, memperkenalkan Partai Gerindra di Kabupaten Kelungkung sendiri. Waktu itu dan membesarkan. Iya. Sampai waktu itu Pak Mangku masuk jadi DPR. DPR satu periode. Satu periode. Iya. Ini kita cerita ya ke belakang ya, feedbacknya. Sebenarnya pertama kan kita jadi kaur keuangan sebenarnya. Kaur keuangan Desakah gitu. Oh, dari desa, ya, dari desa. Tahun 90. Yeah. Udah itu pada saat itu ada yang namanya pemilihan bendese jadi bendese. Dari bendese ngerangkep kepala desa. Oh? Ngerangkep dari desa kepala desa. Ya, waktu jadi itu kan boleh itu. Waktu itu masih boleh. Bisa. Aturan masih mungkin kan? Masih mungkin kan. Nangkep kepala desa. Karena apa? Karena kepala desanya maju ke DPR. Nah, kita yang masuk sana menjadi pejabat kan, pejabat kepala desa. Akhirnya dari pejabat kepala desa itu udah coba kita tahun masuk 2009 DPR. Masuk DPR. Masuk. Jadi memang kinerjanya Pak Mangku waktu itu udah dilihat oleh masyarakat. Iya. Jadi makanya bisa terpilih. Itu banyak ngabisin biaya. Satu-satunya mungkin yang tidak pakai dana waktu pileg. Iya. Karena kita punya saudara semeton banyak dan kita sering kali bantu orang. Waktu jadi kepala desa kan kita bantu orang di banyak. Jadi dasarnya dari bantuan itu masyarakat ngelihat cocok nih kayaknya. Iya, mungkin itu kita. Dan akhirnya jadi wakil bupati selama 2 periode. Dan menjadi PLT 1 bulan 7 hari. Berarti ini bulan pitung dina nih. Pak Mangku udah jadi bupati dong? Sudah pernah lah. Oh, berarti. Tapi 1 bulan 7 hari kan. Sudah pernah jadi bupati. Nah, gimana rasanya jadi bupati 1 bulan 7 hari? Karena begini, kita tidak menganggap jabatan itu wah. Oh ya. Karena begini, kita berpikir bahwa apapun bentuk jabatan itu, apa itu bupati, DPR dan sebagainya, kita adalah merupakan pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Maka itu pada saat 1 bulan 7 hari kita menjabat PLT Bupati, apa yang perlu kita kerjakan? Nah, akhirnya kan 2 minggu kita berusaha untuk menyambung pipa dari Kelemahan ke Jurang Batu selesai itu. Tanpa dana APBD, tanpa dana pemerintah. Dalam 1 bulan itu bisa selesai. 2 minggu itu? 2 minggu. Udah itu kita naikkan air yang ada di Sebuluh, Segening. Yeah. Sumbernya itu memang besar sumber airnya, 70 liter per detik gitu. Kalau itu kita bagus cara mengolahnya, bagus cara menaikkannya, saya yakin usaha Penido tidak kurangan air loh. Segitu ya. Jadi dalam waktu menjabat bukan 1 periode ya, 1 bulan 1 aja. 1 bulan 7 hari. Aku sudah bisa seperti itu. Itu nah, karena prestasi apa? Luar biasa juga itu. Karena begini, karena kembali kita bahwa pelayan masyarakat, keluhan masyarakat untuk usaha Penido kan air yang utama. Iya. Nah, kenapa saya malu waktu itu 10 tahun jadi wakil bupati kok tidak mampu untuk menaikkan? Nah, itu pertanyaan Tiang juga. Kenapa? Kenapa itu kan bisa? 10 tahun kan? Ya 10 tahun jadi wakil, kenapa? Di sini kan kita lihat dari Undang-Undang 23-nya kan. Undang-Undang 23 mengatakan bahwa wakil bupati adalah tugasnya membantu bupati. Artinya ini segala kebijakan, keputusan kan ada di bupati. Di Bapak Suwirto. Iya, itulah. Karena beliau tidak memerintahkan kita kan diam, nggak boleh itu. Tapi nggak bisa ngusulin, Pak. Mengusul tetap kan, mengusulkan tetap. Ini istilahnya, Pak, nih di Nusa Penido kuang ya, dek. Udah sering kita itu. Sudah. Karena kan memang kenyataan kan di Nusa Penido kekurangan air itu. Iya. Itu kita sudah usulkan, malah banyak yang kita udah anukan. Itu nyambung air dari Segening, dari Sebuluh itu. Bahkan kita dulu udah kita naikkan air itu. Jadi kembali lagi ke situ, Pak. Kira-kira apa kendalanya waktu itu? Kenapa nggak bisa? Apa dari polisinya atau kebijakan bupatinya, atau memang kurang dukungan dari legislatifnya dalam hal ini DPR? Kebijakan bupati kan sudah, iya semuanya. Apalagi dari DPR kan sudah. Iya. Tetapi terkadang kan kembali kita yang berperan di sana kan PDAM. PDAM-nya. PDAM yang berperan untuk mengurus air itu, air bersih semuanya kan dari PDAM. Nah mungkin Pak Bupati udah ngasih tahu harus naikkan, tapi kadang-kadang kan
kembali ke masalah dananya kan. Iya. Ini berarti anggaran itu. Untuk itu. Nah, mungkin itu kurang sehingga tidak bisa pada saat itu untuk menyambung ke tempat-tempat yang lain. Tetapi yang kita herankan juga banyak sekali pipa yang sudah disambung tidak ada airnya itu. Kok bisa? Nah itu yang kita tidak tahu. Kita langsung turun di Dusun Penidu banyak sekali. Bahkan masyarakat itu kan mengeluhnya di sana. Iya. Ini kok saya dipasang pipa tapi airnya angin yang ada itu. Nah mungkin debit air itu bagaimana kan? Iya, nah sebenarnya kalau tidak diputus pada saat naikkan air di Segending itu bagus lah. 70 liter per detik kan besar itu. Itu kita bisa manfaatkan untuk baik di pertanian kan, apalagi kalau ada biaya itu kan tidak ada biaya tapi kita naikkan dengan meminta bantuan masyarakat yang lainnya yang mau membantu. Itu yang Pak Mangku lakukan selama sebulan menjabat. Iya, sebulan 7 hari. Jadi pertanyaan kembali ke selama 10 tahun jadi wakil itu nggak bisa berkutik karena memang posisinya Pak Mangku jadi wakil. Nomor 2. Nggak bisa nomor 1. Nomor 2 ke nomor 1. Mohon maaf, dia ngambil statement dari rivalnya Pak Mangku kemarin ada yang undang podcast di sini. Apa nggak karena di PDAM itu banyak dalam tanda kutip saudara, anak atau siapa yang bekerja di situ? Bukan karena itu ya. Apalagi anak pejabat kan? Ya anak pejabat itu lah yang dia maksud. Bukan karena itu ya. Bukan. Oh, bukan. Apalagi ini anak pejabat, anak saya dulu kan memang di sana. Tetapi dengan begitu politik, dia sadar diri. Pak, saya berhenti di sana. Oh gitu. Karena politik. Nanti agar jangan digoreng-goreng. Betul apa yang terjadi kan? Anak saya juga di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit. Juga berhenti semuanya, Pak. Semua berhenti. Padahal itu kan profesional kan Pak? Profesional. Kalau di rumah sakit memang tidak ada urusan dengan ini kan? Kalau lah. Profesionalisme umpamanya memang ya bekerja di satu tempat itu, yang yakin semua HRD di satu perusahaan itu pasti profesional. Kalau memang tidak mampu atau tidak bagus untuk diterima ya pasti tidak diterima. Ya, itu kan dites itu. Dites itu untuk penerimanya, bukan langsung ini saya anak saya di sini bukan karena itu bukan karena itu, tapi karena banyak seperti yang disampaikan itu kan kita juga kaget ini. Ini kok bisa ini anak pejabat? Untung anak saya tidak ada di sana ya. Kalau itu kan kena nanti ya. Kena nanti. Berarti memang di kebijakan pada waktu itu selama 10 tahun. Nah, ini kita udah langsung ke persoalan ini. Jadi sebelum ke persoalan Pak Mangku, dalam proses ini Pak Mangku kan sebenarnya membesarkan Partai Gerindra. Tapi kok pertanyaan tiang lagi, kenapa bisa maju dari partai lain Pak Mangku? Gimana ceritanya? Makanya kita juga bingung loh. Kita yang mendirikan, membesarkan Partai Gerindra sampai ada besar sampai sekarang. Legislatif pertama itu di Bali dari Gerindra. Di Klungkung. Mungkin bahkan di Indonesia waktu itu pertama. Nah, udah itu menjadikan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR dari Gerindra. Ketua DPR Gerindra. Bupati Gerindra, Wakil Bupati Gerindra. Komplit sebenarnya itu udah. Komplit sebenarnya lengkap itu. Nah, tiba-tiba kan kita juga tidak paham kan pemahaman politik sekarang kan jauh beda itu. Kalau kita lihat dari pendapatnya Mas Syafili, itu kan melakukan dengan segala cara. Untuk meraih ini dengan kepentingan kan. Tapi kita tetap pakai pendapatnya Aristoteles, bekerja bersama untuk kepentingan kita bersama. Berarti tetap bekerja. Tetap bekerja. Jadi kalau masyarakat menginginkan di partai manapun, Pak Mangku pasti akan dicari dan dipilih. Iya. Itu konsepnya. Terkadang terkait Nike lagi kembali, gimana prosesnya bisa masuk ke partai lain? Nah gini itu terkadang kembali kan kita saat itu kan kita udah ada maksud lagi untuk maju. Maju enggak maksud. Karena istilahnya pasrah, tapi bukan menyerah, pasrah. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi kembali kepada beliau. Sebenarnya harus berhenti sebenarnya ke partai, tetapi
tiba-tiba masyarakat yang datang nih. Masyarakat datang ini banyak sekali masyarakat datang. Pak Mangku kok enggak dapat rekomendasi dari Gerindra? Kalau enggak dapat, kenapa saya? Iya. Saya memang harus nanti, mungkin Tuhan memberikan jalan saya sampai di sana untuk kancah perpolitikan kita. Iya. Pikiran Pak Mangku waktu itu seperti itu. Seperti itulah. Oh sudah sampai di sini artinya aja. Enggak, kita harus menjadi ini, enggak. Karena udah cukup kan. Udah bupati 1 bulan 7 hari kan cukup. Sudah. Dan sudah kelihatan berbuat juga. Iya, udah berbuat, udah. Nah, akhirnya tiba-tiba masyarakat datang untuk maju-maju. Kumpul di rumah itu semuanya malam hari itu. Kalau enggak salah 75 orang itu kumpul, disuruhlah maju. Tapi karena kita enggak ada rekomendasi, kan kita berpikir, saya tidak ada rekomendasi, bahkan masyarakat menyuruh walaupun tidak punya mobil Damri, cukup pakai carry saja. Pakai carry. Maksudnya? Karena sekarang kan tidak mobilnya yang dicari, supirnya yang dicari. Ya, benar. Nah, dan akhirnya kan kita cari mobil lain juga. Akhirnya dapat mobil apa? Tetapi maaf, karena bukan saya lari dari Gerindra. Oh iya. Kan saya tidak lari dari Gerindra. Saya tetap di Gerindra dulu kan, tapi karena memang rekomendasi tidak ada, kan persyaratan harus ada rekomendasi kan, dan tidak mungkin partai mengeluarkan 2 calon 1 rekomendasi kan. Iya, nggak mungkin. Ini tidak mungkin kan aturan partai. Nggak ada. Nah maka itu kita udah berpikir ini ada 1 bulanan lebih ini kita berpikir dan pasrah itulah. Iya. Tapi kita tidak tahu tangan-tangan Tuhan juga bekerja itu. Tunjuk. Ternyata muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 2024 bahwa partai yang tidak punya kursi juga boleh untuk mencalonkan. Nah maka itu remuklah ini partai-partai yang akan mencalonkan. Belum kita dikasih tahu. Mangku nggak tahu itu. Nggak tahu. Entah Mangku siapa yang akan merekomendasi. Di rumah aja ngayah atau apa istilahnya. Ya tetap kita lakukan aktivitas seperti biasa. Ya bantu-bantu ngobati lah itu. Terus? Nah akhirnya jam 12 malam ditelepon sama Ketua Golkar Klungkung Bu Ningrum. Pak Mangku di mana ini? Kebetulan saya ke Jakarta waktu itu. Saya ada Jakarta. Saya baru balik dari Jakarta. Kenapa ini? Ada apa ini? Ini ada begini keputusan MK ini boleh mencalonkan. Sekarang saya udah remuk dengan Demokrat. Nanti Pak Mangku kan saya calonkan. Loh, kok bisa seperti itu ya? Kita tidak tahu itu ada keputusan itu. Pokoknya sekarang saya akan balik ke Jakarta. Balik hari itu malamnya beliau ke Jakarta. Langsung ngurus itu. Langsung tangan-tangan beliau bekerja. Akhirnya kita dapatlah rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dan ditambah dengan Partai Buruh. Mantep. Jadi bukan mobil carry ya yang didapat. Jadi mobil Mercy. Tapi kita terima kasih pada Partai Buruh. Dengan demonya itu. Karena kemarin demo penggugat aturan MK, jadi bisa. Akhirnya bisa kan. Nah itu perjalanan kita. Nah akhirnya rekomendasi keluar tanggal 27. Terus? 27 malam hari. Nah semestinya kita harus untuk mengurus surat-surat. Pendaftarannya kan batasnya 27 sampai 29. Cuma berapa hari? 2 hari ya? 1 hari kita ngurus surat-surat. 27 malam. Oh iya 1 hari ya. 27 malam. Ini bisa tembus. Asungkare. Untuk ngurus yang di pengadilan niaga itu selesai kok, ada yang bantu dari sana. Ternyata kalau memang jalannya sebegitu mulus ya. Maka itu kita harus menyerahkan kepada beliau. Perlu harus saling sikut, Nggak usah sebenarnya. Saling jelek. Ini hidup ini sudah ada yang garisnya, udah kita garisnya. Kalau memang garis kita mimpin Kelungkung, ya kita mimpin Kelungkung. Kita serahkan kepada beliau, tapi jangan berpasrah dengan keadaan. Karena beliau kan memang beliau sang pencipta, beliau melebur juga beliau, menjadikan semuanya juga beliau kan. Maka percayalah dengan beliau. Oke, akhirnya bisa mendaftar ke KPU. Dan lolos, sampai sekarang lolos. Setelah lolos nih Ki, Mangku. Gimana strateginya nanti? Kan Pak Mangku ini udah 10 tahun. Kalau ada, dia nggak kembali ngambil statement gini, ya 10 tahun aja Kelungkung ini nggak maju.
Masa tuh kalau Bang Bin untuk periode selanjutnya. Kalau ada seperti itu gimana? Apa kira-kira yang mungkin bisa Pak Mangku sampaikan untuk masyarakat Kelungkung? Wah ini loh ini yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan. Ya itu kan wajar, itu pertanyaan itu wajar. Karena apa, memang kita 10 tahun mendampingi. Iya. Hanya saja kembali saya sampaikan bahwa itu ada aturan-aturannya yang mesti diketahui dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Dan banyak sekali juga, ini Pak Mangku jadi wakil bupati, ini kok di rumahnya seperti ini tidak dapat bantuan. Itu ada kan Banjar itu dapat bantuan, ya kita pasrahkan saja pada di atas. Kalau memang tidak dapat ya tidak. Nah ini agar dipahami oleh masyarakat bahwa ada aturan-aturan Undang-Undang 23 bahwa wakil bupati adalah sebagai pembantu bupati. Tetapi di lain hal ada juga kewajiban dari wakil bupati untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada bupati. Itu ada loh. Jadi, ada, entah dipakai, tapi keputusannya kan tetap di bupati. Itu yang kemarin sedikit istilah bukan memberatkan ya, sedikit mentoknya di situ mungkin yang masyarakat karena kewenangan. Oke. Tapi kan terbukti akhirnya 1 bulan 7 hari itu kan. Bisa. 1 bulan 7 hari, 2 minggu kita sudah naikkan sambung air. Karena kebutuhan pokok, kebutuhan dasar di Nusa Penida kan air itu. Makanya itu kita udah sambung kita lakukan. Jadi bupati 1 bulan saja sudah bisa seperti itu. Apalagi 5 tahun kan itu. Jadi apa program yang Pak Mangku mau gini? Yang kemarin selama 10 tahun ini apa yang sudah tercapai, yang Pak Mangku mau pertahankan, dan kedepannya apa? Kita tetap, karena bagaimanapun juga dulu kan kita paket swasta kan. Swasta ya. Ya swasta yang berbaju poleng kan. Nah sekarang pun kita tetap pakai baju polengnya, walaupun sentengnya saja kan poleng. Ini menandakan bahwa kami dari paket Astaguna, nah kebetulan kan paket kita namanya Astaguna kan, Kaste dan Gunakse kan. Ini tetap kita pakai poleng. Ini artinya bahwa paket Astaguna akan tetap melanjutkan pembangunan yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang sudah baik dari dulu. Sudah baik, seperti di Nusa Penida air kan. Air itu kan harus kita kebutuhan pokok itu tidak boleh ditawar. Tidak boleh itu. Dan nanti malah kalau bisa nanti kan kita anukan di Nusa Penida ada pelabuhan kargo lah. Khusus ini untuk barang. mengimbangi harga-harga barang. Sekarang kan jauh beda. Jauh harganya. Jauh itu. Apalagi ada 1 kapal roro kita. Kalau 1 masuk dok itu nggak bisa nyebrang dah itu. Kita pinjam kapal. Program prioritas itu jadi nanti. Prioritas itu, skala prioritas kita adalah yang pertama kan transportasi laut. Tapi pelabuhannya kan kurang masih. Pelabuhan sebenarnya dulu kan sudah ada pelabuhan kan? Yang di Gunakse itu kan? Gunakse, tapi kan Mangkrak itu. Nah nanti kita coba, karena ini kan sementara kan sudah diserahkan ke provinsi. Nah nanti kalau provinsi umpamanya membangun itu, kita dari kabupaten tidak kan? Tapi andai kata tidak dibangun, kita akan bangun nanti. Walaupun APBD kita kecil, PAD kita kecil, kan ada jalan yang lainnya. Dengan cara mungkin kan masukkan investor. Okay. Investor ini kan perlu masuk juga, seperti apa kata Pak Presiden. Jangan sampai memberatkan izin-izin investor biar masuk gitu kan. Nah itu nanti kita lakukan itu. Tapi ngomongin investor sekarang, Pak Mangku gimana ngelihat investor di Nusa Penida? Itu kan sebenarnya dari dulu banyak investor itu. Banyak investor, tapi kembali tidak ada yang mau di sana kan, entah apa kita tidak tahu itu. Masalah nikah untuk programnya pelabuhan. Terus itu kan nanti kita penataan infrastruktur daripada jalan itu sendiri. Ya, karena keluhannya banyak. Kecil. Apalagi ada istilah gini, kalau bule ke Broken Beach harus melalui Broken Road dulu. Karena jalan ke Broken Beach itu aksesnya udah broken juga, Pak. Mungkin itu salah satu prioritas itu nanti juga. Kita prioritaskan. Yang kedua kan parkir sangat semraut di Nusa Penida. Nah nanti kita tata ini parkir ini. Bagaimana jalan keluar, kan masih banyak tanah kosong-kosong itu. Walaupun itu hak milik kan. Tapi bisa kita kerjasamakan nanti antara pemerintah daerah dengan
yang memiliki kan. Nah itu yang kembali sedikit Mangku. Selama 10 tahun program apa yang sudah kira-kira bagus berjalan? Selama itu kan banyak sekali sebenarnya. Ya. Yang pertama yang paling bagus, paling pencapaian menarik. kita ya, Ya pencapaian kita paling menarik. Daripada saat kita memimpin bersama dengan Pak Bupati kan, itu kan angka kemiskinan sangat jauh turun itu. Miskinan. Iya. Itu data real. Real dari tahun 2014 7,1, 2023 menjadi 5,61 kan turun itu. Jauh, iya. Jauh turun. Itu APBD, APBD. Kalau APBD kan kita berbicara dana pusat kan, iya. Tapi PAD yang utama. PAD-nya kan. ya, PAD jauh. Kita dari waktu kita baru menjabat itu 98 miliar lebih sampai 2003 saat kami berhenti jadi PLT itu menjadi 350 miliar lebih. 4% naik lumayan. Dan bahkan nanti kita naikkan lagi. Bisa kok. Bisa. Aku udah lihat ini peluang, udah lihat ini kita peluang, udah ada lah untuk ini harus naikkan itu. Seorang pemimpin kan ke depan pandangannya. Tapi masyarakat nggak menaikkan retribusi yang di Nusa Penida aja kan? Enggak. Ada sumber lain berarti ya. Banyak sebenarnya potensi-potensi yang kita harus gali. Banyak sumber lain. Iya. Nah, sementara sekarang kan kalau kita lihat pendapatan dari pariwisata itu kan cukup tinggi. Yeah. Kalau hitungan kasar ini. Yeah. Per hari kan 10.000 wisatawan. 10.000 ya, dengan kena retribusi 25. Berarti satu hari 250 juta loh. Iya, sehari. Bagaimana satu bulannya? Bagaimana 5 tahunnya? 5 tahunnya? Kan bisa nanti. Iya, pasti. Kita pergunakanlah untuk kepentingan di sana nanti. Itu yang kita Tapi jangan sampai mungkin pesan-pesan yang di teman-teman di Nusa Penida seolah-olah Nusa Penida diambil aja gininya tapi dipergunakan untuk di daratan meskipun itu masih satu gini ya. Oke, kemiskinan, habis itu PAD jauh, tapi boleh kira-kira. Stunting kan? Oh, stunting. Stunting kebetulan tahun 2021 mulainya kan. Pada saat itu kan kalau tidak salah 19,4%. Iya. 19%. Begitu dibentuk tim penurunan stunting, saya selaku ketuanya kebetulan akhirnya menjadi 1,51. Jauh turun. Iya. Nah, strategi apa yang Pak Mangku sampaikan? Waktu itu kan jadi tim gininya, ketua timnya. Ketua tim. Jadi dasarnya Pak Mangku sendiri karena sudah pengalaman di daerah atau pengalaman langsung ke masyarakat, makanya cepat itu tertangani. Seperti itu atau iya. Yang pertama kita cek data dulu. Benar enggak ini semua stunting? Apakah dulu tidak mungkin nanti siapa yang stuntingnya tertinggi dapat bantuan kan? Nah. Diakal-akali datanya habis itu biar dapat bantuan. Ya, cek data ternyata kan banyak datanya yang salah juga. Nah, akhirnya kita olah data itu, akhirnya sampailah 151 itu persen penurunannya. Terus itu yang kita program napi lagi yang udah. Nanti kan kembali program pariwisatanya kan, karena ini yang memberikan PAD yang banyak nanti untuk Nusa Penida. Nanti kita coba akan buatkan aplikasi khusus tentang pariwisata. Kelungkung ya. Untuk menekan nanti kan mungkin ada kebocoran nanti kita tekan lewat aplikasi itu. Oh, berarti selama ini kemungkinan kebocoran itu kan mungkin aja dimanapun. Mungkin aja di mana-mana bisa itu. Apalagi sekarang ya di Nusa Penida masih manual. Masih manual. Ya nanti rencananya digital. Ya kita jadikan satu lah semuanya, entah kemana nanti objek wisatanya yang dituju jadi satu nanti. Nah ini yang sudah tercapai selama 10 tahun ini. Nah yang ingin dicapai atau yang mau dipertahankan dan mau diraih ke depan tentang pariwisata dulu. Pariwisata kan kalau Pak Mangku sampaikan tadi bukan hanya di Nusa Penida. Peluang kelungkung itu kan banyak sekali sebenarnya. Ya sekarang apalagi ada PKB itu kan sebenarnya peluang untuk gini juga meskipun ranahnya masih
posisinya masih provinsi. Provinsi ya. Iya. Kira-kira di mana bisa Pak Mangku kembangkan? Sebenarnya itu banyak sekali. Kita kembangkan nanti desa wisata itu. Desa wisata. Desa wisata karena banyak desa-desa yang ada potensial tentang pariwisata itu. Iya. Tetapi sekarang belum dibangunkan kan, dibangkitkan. Hanya saja kemarin ada bangun wisata desa itu sama ini. Desa A mengelola Cubing, desa C juga mengelola Cubing. Kan semestinya harus dibedakan ini. Oh, karena jadi tamu-tamu sama, ya? Ini sama soalnya. Nanti di desa A mengelola Cubing, di desa B lain lah. Atau air terjunnya dan sebagainya. Kan itu harus dianukan. Jangan sama. Ini kalau sama, tamu yang datang ke sini sama, ke sana juga sama kan. Bosan akhirnya. Jadi bersaing sesama gini jadinya. Antar desa wisata. Antar desa wisata bersaing ya. Nah, selain sektor pariwisata, apalagi? Kalau dulu kan Kelungkung mungkin jauh sebelum Pak Mangku kan di Galian C-nya dulu. Ya, dulu kan Galian C. Galian C dulu. Nah, sekarang apa lagi peluang selain sektor pariwisata yang bisa dikembangkan? Pasar nih. Ini jangan heran kalau pasar Kelungkung adalah pusat pasar niaga sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Begini, dulu kan mungkin dari zaman Belanda saja udah ada, sebenarnya kan ada pelabuhan tuh. Waktu penyerangan Kusambo itu. Iya, Kusambo kan dari sana. Itu menandakan Kelungkung dari dulu sudah punya pelabuhan tradisional kan? Iya, udah dari zaman kolonial. Ya. Yang kita herankan, semua pedagang dari Sumbawa, Lombok, Bangli, itu kenapa kok barangnya dibawa ke Kelungkung dulu? Setelah di Kelungkung baru didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lain. Yang terdekat, Karangasem. Yang heran kan Bangli, sayur kan? Iya. Sayur kenapa tidak di Bangli dulu? Tapi ke Kelungkung dulu. Dari Kelungkung diambil ke Bangli lagi. Oh gitu. Nah ini kan. Jujur yang baru tahu ini. Pusat niaga, oke. Nah. Nanti kan potensi inilah yang kita harus anukan nanti di pasar ini. Karena kita udah tahu ini, sekarang kekurangan kita untuk di pasar kan untuk buat terminal bongkar muat itu kan. Itu belum ada kan. Di Pasar Napi rencana. Di Pasar Galiran. Itu semua belum ada, nanti kita coba carikan. Itu potensinya besar sekali ya? Besar sekali. Beras yang dari Sumbawa? Enggak, yang dari Jawa kan. Dari Jawa? Sini dulu semuanya. Ke Kelungkung dulu. Dari sana baru didistribusikan ada ke Negara, ke Badung dan lainnya. Gitu. Nah ini yang belum diketahui. Belum digarap maksimal. Digarap maksimal lah. Nanti kita akan coba garap ini. Ini yang buka kartu jadinya. Guli-guli. biar Pak Mangku buka kartu nanti dicontek sama sebelah nanti. Dari kan rumah sakit juga. Rumah sakit. Sakit. Kita kan sudah tipe D tipe C rumah sakit kita. Nah ini udah bisa kita menjadi pengampu semuanya, baik dari untuk narkoba itu kan udah bisa kita. Sudah. Ya dan mungkin pelayanannya untuk di Bali Timur ya kita lah ya di Kelungkung. Yang paling gini ya Bali Timur ya karena mepet dengan Karangasem atau Bangli. Hanya saja pendapatan di rumah sakit begitu masuk APBD keluar lagi ke rumah sakit ini. Padahal besar kalau itu masuk ke APBD langsung, ke PAD langsung, besar kita. Tapi untuk Kelungkung sendiri itu BPJS-nya itu ditanggung sama Pemda Kelungkung atau gimana? Ini kan ceritanya makanya apa saja capaian kita pada saat kepemimpinan kita kan. Yang pertama kan dari sisi kesehatan. Kesehatannya. Ada yang namanya program HUAC. HUAC itu adalah BPJS yang diberikan kepada masyarakat, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Merata berarti. Asal mau di kelas 3. Oh gitu. Nanti Pak Pandey mau enggak kalau sugih umpamanya ke kelas 3? Ya mungkin agak gini ya. Kan malu ya. Iya. Nah itu masyarakat yang di bawah itu semuanya kita tanggung dari. Masih ada klasternya di situ ya. Dari BPJS HUAC itu. Tapi itu free, gratis semua. Gratis, biaya pengobatan segala macam gratis. Gratis itu. Dan mungkin satu-satunya yang pertama di Bali. Di Bali. Ya. Sampai sekarang masih? Masih kita. Itu kan dari kesehatan, itu ada home care, pelayanan ke rumah-rumah ini. Bawa sepeda. Kalau ada masyarakat yang sakit yang tidak bisa berjalan, perawatan sementara nanti akan dirawat oleh petugas home care. Ya.
kesehatan rumah. Nanti didatangi, dia nelpon, ini bapak saya seperti ini, datang 2 orang pakai sepeda itu lengkap. Seluruh Kelungkung. Seluruh Kelungkung. Termasuk Nusa Penida ada? Nusa Penida ada juga. Oke. Tapi itu Rumah Sakit Gemas Santinya yang melayani. Dari rumah sakit yang di Nusa Penida. Kalau kita di daratan semua, kalau memang sakit tidak mampu kan banyak sekali masyarakat yang tidak ada siapa-siapa. Akhirnya orang lain. Tapi prosesnya tidak begitu nyelimet ya. Udah. Begitu datang sampai di lokasi, dicek. Nah, kalau tidak mampu di sana nanti home care-nya, nanti ada kris yang ambil. Ambulan kris, kita punya kris itu. Itu kering sehat gitu, kris namanya. Berapa jumlahnya? Ada per kecamatan kah atau per desa kah? Atau per kecamatan. Per kecamatan. Ya. Itu nanti itu ditelepon, langsung datang. Kalau tidak mampu, kris yang ditelepon, ambulannya yang bawa ke rumah sakit. Oke. Itu kita tangani semuanya tuh. Kalau udah pasien yang tidak mampu, ya keanggukan kelas 3, tapi tertangani. Gratis, pelayanannya kan sama itu. Jadi nggak ada istilah nanti orang gawat darurat dibawa ke rumah sakit ke UGD, nunggu administrasi dulu. Pokoknya siapa penanggung jawabnya ini, isi administrasi segala macam, nggak ada seperti itu. Ada, semestinya kan undang-undang kesehatan kan siapapun yang datang harus dilayani kan. Kalau enggak itu kan bisa ada tuntutan itu. Oke. Ini ke salah satu pencapaian. Sektor pendidikan. Pendidikan itu banyak sekali dari kita. Ada gini beasiswa di Kelungkung. Beasiswa semua kita beasiswa yang punya keahlian umpamanya ya. Kalau dari sisi olahraga kan, ada silat dan sebagainya, kita tetap berikan bantuan penghormatan kepada para pelaku. Dan beasiswa itu sebenarnya kan sudah dari pusat beasiswa. Hanya saja kita menambah di Kelungkung. Tambah lagi. Nanti kan itu program pusat sebenarnya kan dapat beasiswa. Tapi kan beasiswa itu kan tidak harus diberikan kepada orang yang miskin saja. Tetapi yang berprestasi kan juga dapat. Miskin dan berprestasi. Hanya saja di sini kadang-kadang masyarakat salah pemahaman. Sekarang orang berprestasi. Kaya. Kaya mintalah untuk beasiswa prestasinya itu kan harus menulis surat keterangan miskin itu. Ini seringkali menjadi temuan itu. Maka itu nanti kita akan benahi lah ini bagaimana sebenarnya kalau yang mendapat prestasi itu beasiswa prestasi itu bagaimana itu. Terkadang kan anak saya di isi itu kan dapat komlod ya. Kan harus melengkapi surat keterangan kemiskinan. Makanya kan aneh ini. Padahal bapaknya wakil bupati. Tapi dia minta surat keterangan. Tapi itu kan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya mudah-mudahan nanti janganlah pakai kalau berprestasi janganlah pakai surat keterangan kepala desa. Cukup prestasi aja gitu ya. Prestasi saja cukup itu kan. Ini akan memancing masyarakat, kenapa dia orang kaya kok dapat seperti itu, bapaknya wakil bupati kok nyari surat keterangan miskin. Nah itu nanti agar bisalah dibedakan nanti antara berprestasi dan yang miskin. Yang miskin itu sudah pasti harus dibantu itu. Iya, jadi itu program untuk pendidikan dan peluang kerja sendiri gimana di Kelungkung, Pak? Peluang kerja. Ini ada mungkin program entrepreneur masuk desa, EMD dulu. Nah, kalau entrepreneur masuk desa kan sebenarnya kan salah satu programnya kita pasangan Bapak juga ya. Itu kan usaha bisnis baru gitu ya. Usaha bisnis baru yang dimasukkan ke masyarakat desa. Tetapi kita lihat kemarin itu belum jalan. Belum maksimal. Belum maksimal karena apa? Karena sekarang kan lebih bagus kita tidak beratkan pada pemuda kreatif gitu. Ini kalau pemuda kreatif kan semua yang di desa bisa berkreativitas kan. Jadi lebih melangkah, lebih maju ke pemuda kreatif. Pemuda kreatif. Nanti itulah menumbuhkan kreativitas pemuda. Karena begini. Karena kenapa kita pemuda kreatif? Nanti pemuda kreatif ini akan membentuk UMKM. Ini dia latihan dulu kreatif.
Jadi bisa masuk ke entrepreneur juga, ke pengusaha juga nanti. Masuk. Harus kreatif dulu. Kalau nggak kreatif nggak mungkin dia jadi pengusaha kan. Pengusaha kan itu dasarnya kan di sana dulu. Ke pemuda kreatif dulu. Iya. Tapi kalau langsung ini entrepreneur, ini tidak ada yang kreatif, bagaimana bisa kita memadukan? Kan nggak bisa. Jadi ngalih modal ke entrepreneur, bang lu modal, bareng jadi pengusaha, tapi nggak kreatif, modal hilang, dia ngalih modal. Lah modalnya Pak. Makanya yang bentuk kita pemuda kreatif, dia akan berusaha sendiri nanti bentuk UMKM. Ini sudah pasti kalau udah dibentuk UMKM kan dia usaha sendiri. Bapak kan sempat menyatakan juga pentingnya peran serta UMKM. Berarti mulainya memang dari pemuda kreatif ini. Ya. Jadi kalau ngomongin kreativitas, kira-kira peluang apa yang bisa kita gali dari Kelungkung ini Pak untuk kreativitas? Bapak ngelihatnya anak-anak muda ini condongnya kemana? Ya itu kan bisa kita lihat. Kalau sebenarnya kan para pemuda yang ada di Kelungkung itu kan banyak sekali sebenarnya kegiatannya. Itu ada pemusik juga, pemusik nasional itu. Pak Dewa Pujana kan dari Kelungkung juga. Dewa Pujana ya. Iya itu dari Kelungkung pemusik. Dan sekarang banyak pemusik-pemusik yang di Kelungkung. Berarti lebih mengedepankan industri kreatif berarti ya, bukan UMKM-nya di industri kreatif. UMKM juga kan kuliner. Iya. Kuliner ini nanti kita bangkitkan kembali. Seperti senggol kan. Nanti kalau sudah pemuda berkreatif, dia mau berjualan di kuliner, kan nambah lapangan pekerjaan. Itu dan banyak sekali sebenarnya potensi daripada UMKM di Kelungkung itu banyak sekali. Seperti sekarang kan sampai nasional ada. Iya. Ya itu sampai ke tingkat nasional seperti Bali Natural Kukul itu. Bali Natural Kukul ya produksi garam dia. Garam, coklat dan yang lainnya itu. Itu udah merambah ke nasional ya. Dan mungkin nanti bisa ke internasional kalau memang pemasarannya bagus ya. Kita bantu nanti promosikan kan untuk internasional ya. Oh iya, produksi garam juga kan bagus di Kelungkung. Kan Kusambe yang terkenal. Garam Kusambenya. Kualitas daripada itu. Garam di Kelungkung itu bagus sekali. Dan bahkan dulu Jepang kan minta itu. Iya. Hanya saja kita tidak mampu memenuhi permintaan daripada negara-negara yang menginginkan. Ya, yang kembali ke gini ya, perhelatan pilkada ini. Apa sih yang menurut Pak Mangku ini yang membedakan Pak Mangku dari calon-calon yang lain? Yang pertama kan pengalaman, senioritas sudah pengalaman. Senioritas kan, karena kita bukan dari zero ya, dari nggak ada apa, ya. Udah gede sekarang. Sebenarnya kan tingkat tertinggi kan udah kita capai itu. Menjadi PLT Bupati Kelungkung kan sudah bupati itu kan. Tadi sudah. Jadi tinggal meneruskan bupati selanjutnya. Ya kan kita tinggal meneruskan dan menambah yang kurang kan. Yeah. Yang lainnya kan satu karena kita bermasyarakat. Bermasyarakat, kita turun ke desa-desa. Memang dari dulu kita dari waktu menjadi kepala desa pun di desa kita memang kita turun ke masyarakat. Hanya saja kemarin kan berbalik gitu. Jadi sebelum menjabat, Pak Mangku ini udah bermasyarakat. Setelah menjabat masih bermasyarakat dan sekarang masih tetap. Yang lainnya kan menjadi penolong pengobat, ini yang sangat sulit karena ini SK Niskale ini. Dari Niskale ya. Dari Niskalenya sudah terbukti mumpuni, ya bantu masyarakat lah. Apalagi kira-kira yang bisa gini? Yang lainnya kan banyak sekali sebenarnya. Kita dulu kan jabatan-jabatan non pemerintah itu banyak di Majelis Madya, MDA. Di MDA kita dapat waktu itu kan masih Majelis Desa Pekraman namanya. Majelis Desa Pekraman, sekarang kan udah Majelis Desa Adat sekarang. Nah itu kita di MDA menjadi bagai pawongan. Kita menggerakkan apabila masyarakat membutuhkan pertolongan dari sisi adatnya. Yang kembali lagi Pak, nama paketnya niki paket Astaguna. Astaguna. Ya dari namanya mungkin Astaguna, ada artinya atau apa? Asta itu Madekaste. Ya. Guna itu kan
fungsi. Asta guna berarti asta itu 8 guna berfungsi dari 8 penjuru mata angin. Dari timur, barat, utara, selatan, dan sebagainya. Ya. Itu visi kita namanya pesaje. Pesaje? Ya. Jadi... Pesaje itu adalah prema, santi, jagadite. P itu prema, sa-nya itu santi, J-nya itu jagadite. Nah, seorang pemimpin apabila dia memimpin masyarakatnya harus dilandasilah dengan prema, yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Dari kasih sayang kan muncullah perdamaian. Kan kedamaian kan ya. Santi itu. Si sayang, akhirnya damai. Yang terakhir kan jagadite. Jagadite itulah kesejahteraan. Kesejahteraan. Tidak mungkin seorang pemimpin kalau belum damai akan mendapatkan jagadite. Kesejahteraan. Yang mimpin jadi demo loh saya. Nggak mungkin bisa damai kalau gitu. Tidak bisa kan. Kalau sudah demo terus ya nggak mungkin dan bakal sejahtera damai. Itu akan jauh. Kalau Pak Mangku sendiri ngelihat dari sisi swing voter generasi muda. Gimana peluangnya Pak Mangku ini untuk generasi muda Kelungkung? Sebenarnya kan peluangnya kita kan tinggalnya saja kan kita belum anukan ke media-media. Sekarang kan generasi itu kan di media semuanya. Media sosial. Tapi karena kita tua kan itu juga menghormati hak-hak pemuda kan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap ikuti nanti. Pasti itu kita ikuti dengan pola-pola itu juga. Maksud yang interestingnya atau mungkin dia ngelihat ketokohan dari segi saya seumuran dengan ini kayaknya pemikirannya lebih maju atau seperti apa? Nah kalau masyarakat yang generasi muda ya kalau kita kan biasa kita bergaulnya dari orang kecil, dari kecil, remaja, orang tua. Artinya Pak Mangku udah masuk di semua kalangan. Udah masuk, hanya saja kan kembali ke anu kan etika lah. Iragu betul nih nanya bin itu madu-adukan barang. Tetapi dalam hal nanti pilkada kita harus turun juga. Iya. Tapi yang perlu mesti joget-joget Bang. Enggak perlu. Enggak perlu isi joget-joget. Satu kan soalnya kan Jero Mangku inilah udang putih ini yang mengarahkan semuanya. Jadi tahu posisi Pak Jero Mangku dan yakin. Kira-kira yakin 1 atau 2 putaran ini nanti? Ini kan 1 putaran. 1 putaran. Iya. Dan yakin menang. Sungkara. Sementara kan masyarakat kan seperti itu. Anak nebu pengalaman alih. Nah, itu kan banyak sekali seperti itu. Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya seperti itu kan. Kita enggak tahu nanti kan ada jalan lain mungkin kan. Tiba-tiba mudah-mudahan tidak terjadi money politik ini kan. Ini yang kita harapkan kalau money politik. Ngomongin itu Pak Mangku Ampura nih kita yang masuk sedikit ke dapur. Berapa nyiapin modal? Terus terang apa kalau sama seperti waktu DPR pertama tanpa kita terus terang dibilang tidak modal kan harus ada modal. Harus ada. Tapi mungkin kos politik lah, bukan money politik ya yang bilang kos politik itu harus untuk baliho, untuk tim kan sukses baliho itu kan memang kan memang gini itu lumrah. Tetap kita kan juga sediakan juga kan. Tetapi tidak sebanyak yang lainnya kan. Tapi intinya komitmennya Pak Mangku nanti seperti apa kan gitu. Inilah komitmen kita ini. Ini yang harus kita jaga nanti. Jangan sampai banyak ngabisin nanti setelah menjabat terus banyak mengembalikan gitu. Itu yang kita tidak senang. Makanya apapun kita tidak mau seperti itu. Kalau umpamanya mau seperti itu mungkin rumah saya kan lain kan. Kalau sekarang ada datang ke rumah wakil bupati 2 periode. Satu periode DPR, kepala desa, bendesa, tetap seperti dulu cintanya. Tidak ada perubahan signifikan. Karena kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan bagaimana masyarakat berubah dari sisi logika kesejahteraannya. Artinya karena begini, Kelungkung kan pusat kebudayaan kan. Iya. Dari dulu harus ada etika sourcingnya lah. Maka itulah yang menjadi bagaimana kita harus ngerem, jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini. Kan itu ada sourcing kita di Kelungkung. Jangan sampai nendang senior gitu. Ampura nyeletuk gitu. Kan ada etikanya itu. Oh iya.
Kalau dari segi itu aja udah nggak beretika, gimana nanti kan gitu. Nah, itu kan masyarakat yang menilai nanti. Ya. Sejauh mana sih keyakinan Pak Mangku Malih ke keyakinan? Tiang juga nggak bisa menilai, kita juga nggak bisa menilai keyakinan seseorang itu seperti apa. Tapi dari personal, dari diri Pak Mangku sendiri, seberapa yakin Pak Mangku akan memenangkan kontestasi ini? Kalau kita yakin, sepanjang tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada. Kalau memang berjalan bersih, sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika pilkada, yakin kita menang. Dan kalau sudah menang, seperti apa? Kembali saya udah janji. Iya. Kalau sudah menang nanti kita kembali ngumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Keng-kenang nih kelungkunge kan. Nanti di Nusa Penida juga kita akan kumpulkan. Yang pariwisata kita kumpulkan bagaimana kita mengelola pariwisata yang bagus. Karena selama ini kan kadang-kadang kan keinginan kita kan. Iya. Keinginan kita harus seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata masyarakat beda. Beda kan. Maka nanti kita tanya bagaimana sebenarnya untuk pariwisata Nusa Penida. Tapi kita kan sudah punya garisnya kan. Di visi misi kan sudah punya. Sudah punya seperti apa gambaran besarnya. Kan nanti itu yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin tanpa bala itu tidak ada artinya juga. Ada pemimpin, tapi karena meli kepemimpinan itu dia akan berarti juga. Tapi kita inginkan nanti agar masyarakat sadar bahwa yang dipilih adalah pemimpin. Ini agar dari hatilah. Itu yang kita harapkan nanti kepada masyarakat. Tapi setidaknya gambaran besarnya ada, seperti yang tadi Mangku sampaikan bahwa ingin memajukan Kelungkung, terutama Nusa Penida. Baru 1 bulan aja jadi bupati sudah bisa berbuat, apalagi nanti 5 tahun. Jadi kita berharap kepada semuanya. Sekarang kan zamannya zaman medsos kan. Hati-hati untuk bermedsos siapapun itu. Entah menjadi paslon seperti saya, itu hati-hati, dan harapan kita janganlah saling menjelek-jelekan. Di antara paslon, jangan saling menyinggung. Nanti inilah yang menjadi keruwetan tuh. Kita inginkan kita sudah tua ini. Diajak untuk seperti itu tidak bisa itu. Damai-damai saja. Siapapun yang terpilih nanti, itu adalah pilihan masyarakat. Dan itulah kader terbaik di Kelungkung. Harapan kita. Jadi, akhir kata, yang tutup nih Pak Mangku, sukses banget sudah berkesempatan hadir. Mungkin nanti kalau berkenan yang akan undang lagi yang lebih spesifik, nanti akan kita bahas lebih detail lagi tentang visi misinya. Meskipun tidak secara langsung visi misi, tapi kan ada gambaran. Yang ngasih peluang selebar-lebarnya bagi semua kandidat yang masuk. Dan mudah-mudahan ini Bali News, yang mohon doanya juga dari Pak Mangku, bisa jadi media yang besar nanti dari Bali untuk nasional juga dan internasional. Mantap. Sukses semua Pak Mangku. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Cukup. Sukses semua.